akan kembali ke Indonesia dan kirim barang bekas seperti sepatu, seperti pakaian ke Indonesia, Mbak TKW ke Taiwan ini dikenakan denda 7.000 NT atau sekitar 3,36 juta rupiah. Ini videonya saya bahas di video sebelumnya, dan sekarang saya akan kasih trik atau kasih tahu ya caranya gimana biar tidak kena denda seperti itu, dan barang-barang kita yang di luar negeri saat kita pulang itu bisa bebas pajak ya. Sebelumnya dia juga berkata bahwasanya cuma baju bekas minta ditransfer 7.000 NT, sama saya suruh buang saja. Kardus kedua yang kecil kena karena ada magicom, terus sama yang mau bilang mau ditransfer dia malah bilang kardus yang gede juga kena bea cukai. Itu kasusnya yang kemarin ya, 7.000 NT. Nah, ini ada cara sebenarnya. Memang aturannya kalau kirim barang dari luar negeri ke Indonesia itu memang harus kena bea cukai ya. Jadi hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan seperti membawa barang dari luar negeri kemudian dijual lagi di Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas. Surabaya ya sudah mengeluarkan buku saku kawan migran ya. Itu bisa di-download di taplink.cc bea cukai Juanda P_8. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya untuk link downloadnya ini. Jadi di sini ada panduan pendaftaran IMEI, barang kiriman. Seperti kemarin kenapa mbaknya itu kena, ini ya penghitungan pajaknya kita lihat di sini bahwasanya seperti ini, barang kiriman itu memang kena pajak ya, pajaknya ya lumayan gede gitu loh. Apalagi tas sepatu tekstil ini tidak ada batas minimalnya. Nah, untuk itu sebenarnya ada cara untuk para pekerja migran itu tidak kena pajak seperti mbaknya kemarin ya. Di sini ada barang pindahan ya, ada menu barang pindahan. Kalau kita buka di sini, jadi barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang sempat tinggal di luar negeri kemudian dibawa kembali ke Indonesia. Salah satunya adalah pekerja migran. Nah, jenis barang yang boleh dibawa itu apa ya? Ini peralatan dapur boleh, pertukangan boleh, pakaian bekas kita itu juga boleh. Yang nggak boleh itu seperti motor nggak boleh, ataupun barang baru yang akan dijual belikan itu nggak boleh ya. Semua barang yang kawan migran gunakan seperti alat dapur, pakaian, perkakas kerja, dan alat lainnya yang digunakan untuk keperluan sehari-hari pada saat tinggal di luar negeri, itu kemudian setelah selesai tinggal di luar negeri dibawa kembali ke Indonesia adalah termasuk barang pindahan, itu tidak kena pajak. Nah, kemudian kapan kita bisa mengirimkannya biar nggak kena pajak? Nah, di sini juga dijelaskan jangka waktunya saat tiba, jadi dibawa bareng sama kita, atau 3 bulan sebelum pulang, atau 3 bulan sesudah pulang. Nah, barang pindahan milik kawan migran tidak perlu membayar pajak asalkan barang tersebut tiba bersama-sama dengan kawan migran. Nah, pertama bareng. Kalau barangnya banyak juga tidak mungkin karena bagasi sekarang juga dibatasi. Kemudian paling lama 3 bulan sesudah atau sebelumnya, sebelum pulang atau sesudah pulang. Nah, mbaknya ini kemarin salahnya gini, dia mau pulang ke Indonesia tapi dia tidak memanfaatkan fitur ini ya, fitur bebas pajak khusus pekerja migran ini. Nanti apa syaratnya kita bahas. Nah, syaratnya itu apa? Tunjukkan bukti tanggal tiket kembali ke Indonesia. Jadi kalau kalian mau bebas pajak mengirimkan barang-barang itu, kalian harus menunjukkan bukti sudah pesen tiket kembali ke Indonesia. Pengiriman barang disarankan agar dilakukan sekali dan tidak terpisah atau terpencar. Jadi kalau bisa sekali ya, 1 kardus itu kalau bisa. Nah, kemudian persyaratan dokumennya apa untuk mendapatkan bebas pajak ini? Pertama, persyaratannya surat permohonan, fotokopi paspor dan stempel kedatangan itu, kemudian fotokopi boarding pass, fotokopi airwheel bill yaitu struk pengirimannya, terus daftar rincian barang dan nilai barang, surat keterangan tinggal di luar negeri minimal 1 tahun untuk WNI yang menetap di luar negeri, kita sudah ada lah, paspor dan visa itu udah ada. Kemudian surat keterangan pindah itu nggak perlu kalau untuk WNI ya, karena kita udah pulang, putus kontrak lah, surat putus kontrak itu. Kemudian surat keterangan pindah, kemudian surat keterangan selesai belajar ini bagi pelajar, kemudian kartu izin menetap bagi WNA menetap di Indonesia minimal 1 tahun, ini untuk WNA, WNI nggak perlu. Kemudian kartu izin kerja tenaga asing bagi WNA ya, kalau WNI nggak perlu. Jadi WNI ya cukup
bahwa surat putus kontrak ataupun dari paspor itu sudah kelihatan ya. Kemudian bagaimana cara mengajukannya untuk bebas visa, untuk bebas pajak seperti mbaknya kemarin kan kena pajak 7.000 NT itu bisa diurus sebenarnya untuk gratis. Dan di kolom komentar kemarin juga ada yang kena pajak 1 juta sekian gitu ya. Nah, mekanisme pengajuan penggratisan ini gimana? Pertama, petugas Bea dan Cukai akan memandu proses penyelesaian barang pindahan proses pengajuan permohonan penyelesaian barang, kemudian 2 pembuatan pemberitahuan impor barang khusus, PIBK barang pindahan khusus, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian penerbitan surat persetujuan. Jadi barangnya ditahan di Bea Cukai nggak apa-apa, kalian nanti yang akan ngurus ke sana untuk mengambil tanpa ada pungutan biaya pajak itu ya. Dan ini semua sudah diatur dalam undang-undangnya sudah ada. Jadi tahun ini ya, tahun 2022 ini adalah tahun penerapan undang-undang istilahnya itu. Jadi aturan-aturan yang dulu sudah dibuat semuanya itu diterapkan di tahun ini ya. Kita shock aja dengan aturan-aturan seperti ini itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, silahkan di-download buku panduannya bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia kemudian mengkargoin barang-barangnya ke Indonesia biar tidak kena pajak. Ikuti aturan-aturannya ya. Kalau nggak gitu kalian pasti kena pajak. Oke? Sekian dulu informasi kali ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat bekerja, sayo dan salam sukses.